Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Selamat datang kembali di channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini kita akan membahas salah satu tips ya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apa itu tipsnya? Ya, tipsnya adalah menggunakan Canva Talking Presentation dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk berlatih speaking ya. Nah, seperti apa Canva Talking Presentation? Nah, mari kita simak bersama. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baik, kita mulai. Nah, untuk memulai Canva Talking Presentation, tentu saja kita harus punya akun Canva ya, atau kita sudah pernah mendaftar di akun Canva itu sendiri. Nah, kalau belum punya akun Canva, nah pembahasan kita kali ini akan dimulai dengan cara mendaftar atau cara membuat akun Canva. Selanjutnya kita akan membahas juga cara membuat slide ya, slide presentasinya, dan di akhir kita akan membahas cara merekam ya presentasi kita dengan Canva Talking Presentation ya. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk memulai atau mendaftar Canva, kita bisa menggunakan Gmail kita ya. Nah, pertama langkahnya adalah kita masuk ke Google Chrome. Nah, di desktop kita bisa double klik ya Google Chrome. Nah, di kolom alamat web, nah kita ketikkan Canva. Nah, untuk Canva itu sendiri ada dua macam ya. Nah, ada Canva for Education, namun dalam hal ini kita akan mendaftar akun Canva biasa ya. Nah, seperti ini. Setelah diketikkan Canva, nah, akan muncul seperti ini ya. Lalu kita klik yang ini, canva.com. Nah, masuklah kita di tampilan awal Canva itu sendiri, di halaman awalnya. Nah, setelah itu kita akan mengklik daftar ya. Untuk membuat akun, kita klik daftar. Nah, setelah daftar, nanti di sini kita akan mengklik atau daftar dengan menggunakan akun Google kita ya. Kita klik daftar dengan Google. Nah, ini ya, kita harus pilih mana akun yang akan kita gunakan untuk mendaftar Canva itu sendiri ya. Nah, kita masukkan passwordnya. Ya, sedang memproses ya. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke areal Canva. Namun sebelumnya ternyata ada yang harus kita lengkapi terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita memang ternyata seorang pelajar, maka kita klik pelajar ya. Nah, untuk guru di sini ada juga sebagai guru pribadi, UMKM, perusahaan besar, juga LSM ya. Nah, kita coba dalam kesempatan hari ini membuka akun sebagai pelajar ya. Kita klik pelajar. Nah, kini Anda berada di kelas berapa? Nah, kalau misalkan SMA, silahkan kalian pilih SMA, kemudian atau universitas. Nah, kalaupun misalkan murid yang lainnya, silahkan bisa diklik lainnya ya. Kemudian lanjutkan. Nah, setelah itu ini untuk keanggotaan, namun kita bisa melewatinya ya. Nah, untuk kesempatan ini barangkali karena tujuan kita hanya untuk tadi ya menggunakan Canva sebagai talking presentation, nah kita lewati untuk sementara. Nah, kemudian mungkin nanti juga. Nah, ini ya, sekarang kita sudah mulai masuk ke halaman Canva itu sendiri ya. Nah, di sini tadi tujuan kita adalah kita akan membuat slide Canva talking presentation ya, untuk berlatih speaking bahasa Inggris. Nah, di sini memang ada banyak template-template ya yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen-dokumen ya. Bisa dilihat sendiri atau bisa dilihat dulu ya.
Ada presentasi, infografis, poster, dokumen A4, juga yang lainnya seperti yang terlihat di layar ya. Nah, oh ternyata ini salah ketik, kita kembali lagi ya, kita back. Nah, kita atau masuk ke beranda ya, nah seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan kita, yaitu kita akan membuat presentasi. Dalam Canva ini ada presentasi biasa, ada juga presentasi tadi ya, talking presentation. Nah, kita di kolom pencarian kita ketik presentasi atau cukup saja sudah muncul ya menu-menu atau template-template presentasi. Nah, ini yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini ya. Presentasi berbicara. Kita klik. Nah, kita sudah masuk ke ini ya, bagian untuk pembuatan presentasi berbicara. Nah, ini adalah template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat slide-nya. Nah, kita bisa pilih salah satunya ya untuk membuat template kita atau untuk membuat slide presentasi kita ya. Nah, seperti itu. Misalkan untuk kesempatan kali ini kita buat template dengan kita buat slide dengan template yang ini ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, sekarang sudah terlihat. Nah, template yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini terlihat di bagian bawah ini setiap halaman ada template yang berbeda-beda. Nah, apabila memang kita membutuhkannya hanya beberapa saja, tidak semuanya, nanti kita bisa hapus sisanya ya. Nah, untuk sekarang, oh ya, di sini ada apa ya, semacam informasi gitu ya, tur informasi. Nah, ini bisa kita ikuti ya, selanjutnya atau next ya, atau kita lewati turnya ya. Kita lewati turnya untuk sementara. Nah, baik. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, itu artinya kita sudah punya akun Canva ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan cara membuat slide akun Canva. Nah, tadi kita sudah memilih template-nya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan template ini dengan kebutuhan atau slide yang akan kita buat ya. Nah, pertama kita lihat di sini ada tulisannya ya. Nah, tentu saja ini harus kita ubah ya, disesuaikan dengan slide yang akan kita buat. Nah, berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, akun untuk Canva Talking Presentation ini bisa digunakan untuk anak-anak berlatih atau mengetes pronunciation-nya atau kemampuan speaking-nya. Dengan cara menugaskan, misalkan anak-anak diminta untuk membahas topik tertentu. Nah, mereka membuat slide-nya, kemudian presentasi ya. Tentu saja dalam bahasa Inggris, nanti dikumpulkan linknya kepada gurunya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah membuat tadi ya, presentasi. Tentu saja kalau presentasi di bagian awal kita harus membuat topik presentasinya juga identitasnya ya. Nah, sekarang kita membuat topik presentasi dan identitas si orang yang presentasinya atau si anak atau si muridnya ya. Nah, caranya adalah, nah kalau kita ingin mengubah kalimat ini dengan kalimat kita sendiri, caranya adalah klik nih kalimatnya. Nah, seperti ini sehingga terblok. Kita bisa memilihnya. Atau kita bisa ini ya, double klik. Nah, seperti ini. Kalau sudah terblok, berarti kita bisa menuliskan atau mengetikkan kalimat yang ingin kita tampilkan ya. Misalkan tadi topik untuk presentasi kita adalah English presentation. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata English presentation ini rata kiri ya. Nah, sementara kita inginnya rata atau tengah-tengah ya. Nah, kita bisa mengaturnya dengan cara klik tulisannya, kemudian kita pilih yang ini, nih, perataan ya, bisa terlihat di layar perataan. Nah, kita pilih yang bagian tengah. Nah, seperti ini ya, sudah terpilih. Kemudian kita ingin menyesuaikan nih ya, warna tulisannya ingin kita ubah.
Nah, caranya adalah klik lagi teks atau kalimat yang akan kita ubah warna hurufnya, misalkan yang ini ya. Nah, kita klik. Kemudian di bagian atas ya, ini adalah tombol-tombol untuk penyesuaian ya, untuk melakukan editing gitu ya. Nah, sekarang kita ini ya masuk ke tab warna teks ya. Nah, di sini ada pilihan warnanya, kita bisa memilihnya mana yang sesuai kita inginkan. Nah, misalkan kalau ternyata backgroundnya pink, nah misalkan kita pilih warna lain ya. Oke, misalkan biru. Nah, kayak gini ya. Oke, sudah cocok lah ya. Nah, kalaupun kita juga ingin mengganti warna background, ini juga bisa. Caranya adalah klik ini ya, bagian slide-nya semuanya, di mana saja yang penting tidak pada teks, bagian yang kosongnya. Nah, seperti ini ya, sehingga ada garis yang mengitari halaman slide ini. Nah, ini artinya sudah terpilih. Nah, maka kita klik warna ya di bagian tools editing ini. Nah, kita bisa menyesuaikan warna-warna yang kita inginkan. Kalau misalkan kita ingin warna yang sama, pink, namun di sini misalkan pink tua, pink mudanya belum terdaftar, maka kita bisa menggunakan tombol yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita geser bagian lingkarannya. Nah, kita lihat perubahannya dalam slide-nya mana yang lebih pas. Nah, misalkan oke lah pinknya segini misalkan ya. Oke. Nah, misalkan segini ya pinknya. Nah, kalau sudah kita klik di area slide. Nah, seperti ini ya. Baik, selanjutnya adalah untuk presentasi kita perlu menyampaikan identitas juga ya. Nah, silakan untuk identitas bisa kita tambahkan teks baru ya, atau kita menggunakan teks bawaan seperti ini ya. Misalkan aku mah pengen yang baru ya. Oke, berarti kita bisa menambahkan teks. Nah, dengan cara seperti ini, di sebelah sisi kiri ada di sini sejumlah tools juga ya untuk editing dan lain sebagainya. Ada template, elemen, unggahan, teks dan lain sebagainya. Nah, kalau kita klik lainnya, di sini ada banyak ya. Tuh seperti ini, foto, gaya, latar belakang dan seterusnya. Nah, yang kita butuhkan adalah membuat identitas, jadi menambahkan teks. Kita klik teksnya. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalau teks kita ingin tata letaknya seperti yang ini, kita bisa milih salah satunya yang ini ya. Teks yang bervariasi, namun apabila kita hanya perlu teks yang standar, yang lurus-lurus aja, nah bisa kita pilih 3 ini ya. Tambahkan judul yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Nah, seperti itu. Baik. Misalkan, nah untuk tambahkan judul yang pertama, ini biasanya untuk judul ya. Oke, yang kedua untuk subjudul. Nah, kemudian yang ketiga isi teksnya biasanya seperti itu. Baik, karena judulnya di sini sudah ada, mungkin kita lebih pas menggunakan tambahkan subjudul ya. Nah, seperti ini. Ini sudah terblok, berarti kita bisa langsung menuliskan atau mengetikkan nama kita. Misalkan nama kita Rani ya. Rani Nurani. Boleh capital letters semuanya ataupun campuran. Misalkan kayak gini, Rani Nurani ya. Untuk identitas biasanya kalau memang kita sebagai pelajar ya bisa menambahkan misalkan kelas, atau boleh in English misalkan ya class 7B for example ya. Nah, kemudian silahkan sekolahnya juga dicantumkan. Misalkan sekolahnya SMP Islam. Nah, gabungan misalkan kita pakai huruf campuran ya, besar kecil misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau enter berarti menambah space ya. Nah, namun kalau tujuannya kita
mau keluar dari penulisan ini, kita backspace dulu. Nah, kita cukup klik di luar area teks ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau memang tidak dipakai, kita bisa menghapusnya dengan cara klik, kemudian di paling atas ya, sebelah kanan ini ada hapus. Ya, seperti ini. Ini juga misalkan untuk garisnya tidak kita pakai, maka kita hapus juga. Ya, maaf sedikit sedang memproses. Nah, ini ya. Diblok dulu seperti ini, kemudian kita hapus menggunakan delete atau backspace ya. Nah, sekarang kita atur tata letak untuk identitas kita ya. Oke. Kalau dirasa misalkan perlu space yang lebih ya, misalkan ini terlalu dempet ke tulisannya ya. Nah, ini bisa kita klik gambarnya dan kita geser sedikit. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke, untuk variasi gambarnya. Nah, sekarang kita lihat apakah memang sudah cocok dengan minat kita ya. Oke, untuk tulisan ini. Nah, kita bisa geser-geser posisinya dengan cara mengklik dan ditahan kemudian digeser ya. Oke, seperti ini. Misalkan untuk warna identitasnya ya. Nah, misalkan mau disesuaikan, kalau judul biru berarti misalkan untuk yang ini juga biru lagi, boleh ya seperti ini. Misalkan, oh maaf yang ini kita biru lagi, nah seperti ini ya. Bisa juga seperti itu dilakukan. Nah, selain warna yang bisa kita sesuaikan, nah di sini pun kita bisa mengubah jenis huruf ya. Nah, misalkan untuk jenis huruf kita ubah ya. Misalkan untuk yang judul, nah kita ubah dengan cara klik judulnya, kemudian di bagian atas di sini ya, paling ujung toolsnya. Nah, di sini adalah sejumlah jenis huruf yang bisa kita gunakan ya. Contoh misalkan kita akan merubah dengan aileron regular, for example. Nah, seperti ini ya. Baik, nah karena mungkin lebih besar ukurannya, kita sesuaikan, tarik ya pinggirnya sehingga ruangan untuk teksnya melebar ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk identitas kita, nah misalkan ini juga bisa kita ubah atau disamakan hurufnya dengan judulnya, atau mau dibedakan, ya silahkan, itu tergantung selera masing-masing ya. Misalkan dibedakan. Nah, untuk yang bawah kita gunakan Arimo misalkan ya. Nah, selain itu, huruf-huruf atau tulisan yang kita buat ini juga bisa diedit dengan menggunakan bold ya. Bold itu cetak tebal. Nah, misalkan untuk yang identitas kita bold. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sampai sini untuk identitas dengan judul presentasi ini bisa cukup seperti ini. Namun untuk kelengkapannya kita juga bisa menambahkan mungkin logo ya, ataupun hal-hal variasi lainnya pada slide presentasi kita ya. Nah, misalkan kita tambahkan kita insert atau kita tempelkan logo ya. Nah, sekarang mau diperhatikan. Nah, cara menempelkan logo, caranya adalah, nah kita harus memasukkan gambar yang akan kita tempel di slide ya. Nah, dengan kita masuk ke ini ya, tools unggahan di sebelah kiri ya, paling kiri. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada gambar atau unggah gambar ya. Nanti di unggah gambar ini silahkan sesuaikan gambar kita tuh disimpan di mana, apakah di folder yaitu di tempat penyimpanan laptop atau PC kita, apakah di Facebook, apakah di Google Drive atau di Instagram ya. Nah, kalau kalian belum menyimpan gambar tersebut di tempat di mana Canva-nya dibuka, berarti kita harus memindahkan data dulu ya, atau misalkan bisa download dari Google ya, misalkan Google Search Engine. Nah, baik, kita sebelum menempelkan misalkan kita cari logonya terlebih dahulu ya. Buka tab baru, misalkan kita cari logo SMP Islam ya.
logo SMP Islam Al Azhar 20 misalkan ya. Nah, kalau ternyata memang belum nemu, silakan dicari terus. Namun untuk singkatnya kita misalkan pakai logo yang ini ya. Nah, kita double klik dulu. Nah, kemudian kita klik kanan, bisa di sini atau bisa di sini ya. Kita klik kanan, kemudian save image as. Nah, nanti kita menyimpan logo ini di dokumen ya, atau mau di mana saja, disesuaikan, silahkan. Yang penting kita ingat di mana nyimpannya tadi ya. Nah, ini disimpan di dokumen. Kita beri nama, misalkan biar cepat, namanya adalah logo ya. Oke, kalau seperti itu, kemudian save. Nah, setelah save, logo ini ada di PC kita. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Canva. Nah, gini ya. Kita kembali lagi ke Canva. Nah, ke bagian unggahan ya. Kita back dulu biar ingat. Ke unggahan, unggah media, kemudian kita klik foldernya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cari tadi disimpannya di mana. Nah, kita nyimpannya tadi di sini ya. Ada nggak? Oh, di sini, di dokumen kali ya. Nah, ini di logo. Nah, baik, di logo ya. Oke, nah di sini bisa kita bisa menggunakan logo yang sudah ada di PC kita, di laptop kita, atau menggunakan hasil pencarian yang tadi ya. Nah, misalkan kita akan melampirkan logo yang ini misalkan ya. Nah, kita klik atau double klik ya, klik satu kali, terus klik open, atau di double klik di gambarnya juga bisa. Misalkan kita double klik di gambarnya. Nah, seperti ini ya. Bisa terlihat logo yang akan kita gunakan sudah terunduh dan masuk ke Canva ya. Nah, sekarang kalau logonya sudah ada, nah berarti kita tinggal memasukkannya ya. Oh, satu hal lagi ya, untuk logo, nah yang paling bagus ini biasanya kita gunakan yang PNG ya. Nah, PNG sehingga pas ditempelkan di slide, nanti untuk warna background yang putih ini sudah tidak terlihat lagi ya. Nah, namun kalau misalkan kita ada kendala dalam memformat logo ini dengan PNG, bisa kita siasati. Coba kita dengan yang lain ya, coba kita masukkan dulu logonya, kita klik cara menempelkan ke slide, logo, cara menempelkan logo ke slide, caranya adalah klik dulu halaman yang akan kita gunakan. Misalkan halamannya ada 2 ya, berarti kita harus tentukan dulu halaman mana logo itu akan ditempatkan ya. Oke, kita klik halaman 1, kemudian klik gambarnya. Nah, seperti ini ya, masuk ke halaman slide kita. Nah, untuk selanjutnya silahkan diatur tempatnya ya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalaupun ini formatnya belum PNG, nah jadi tampilannya seperti ini ya, garis perseginya terlihat. Nah, mungkin salah satu tips ya agar perseginya tidak terlihat, selain diformat dengan PNG, juga bisa kita menggunakan elemen ya, ini ya. Kita gunakan bingkai di menu elemen. Nah, di sini kita gunakan yang lingkarannya, klik untuk bingkainya, kemudian kita masukkan logonya, diklik dan diseret ya. Terus seperti ini. Nah, ya. Oke. Oh, namun ini mohon maaf nih untuk logonya mungkin berbeda sekolah ya, tapi tidak apa-apa, ini untuk contoh saja. Nah, misalkan kita sesuaikan gambarnya seperti ini ya. Oke. Atau kita mau ganti misalkan dengan logo yang lain boleh ya. Coba kita kembali lagi sambil mengingat-ingat ya. Kita masuk ke unggahan, kemudian kita unggah kembali. Nah, kemudian masuk ke folder ya, karena logo yang akan kita gunakan berada di penyimpanan laptopnya ya, atau kita gunakan logo yayasan misalkan yang ini ya. Nah, double klik, masuk ke sini ada ya. Nah, sekarang yang ini kita ganti.
Nah, cara menghapusnya adalah, klik gambarnya, kemudian kontrol atau tombol delete 2 kali ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ganti logo yang digunakan ya. Nah, tentukan dulu halamannya, kemudian klik logonya ya. Nah, ini yang saya maksud sudah PNG ya. Mohon maaf salah menggeser. Nah, ini ya. Bisa kita bedakan ya. Nah, kalau untuk logo yang kedua, ini formatannya sudah PNG. Jadi sudah tidak berlatar belakang lagi ya. Nah, kayak gini. Jadi apapun warnanya dia bisa masuk ya, matching gitu. Nah, ini logonya. Kita sudah menempatkannya, misalkan kita tempatkan logonya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi logonya sudah tersimpan sesuai dengan ya, keinginan. Baik, kita teruskan. Nah, sampai sini bagaimana bisa diikuti ya. Oke, nah untuk selanjutnya ini slide pertama. Sekarang kita masuk ke pembuatan slide kedua ya. Nah, slide kedua ini bisa menggunakan template yang sama, yang seperti yang ini ya, yang pertama, atau kita menggunakan template lainnya ya. Nah, ini yang saya suka dari Canva tuh seperti ini, salah satunya ya. Misalkan kita akan berganti template ya, berbeda templatenya. Nah, caranya adalah klik halaman yang akan dibuat berbeda templatenya. Nah, kita di halaman kedua. Selanjutnya kita klik template di sisi kiri. Nah, di sini masih template yang lama, yang sebelumnya. Kita back dulu ya. Nah, di sini sudah banyak template yang lainnya. Misalkan kita cari template yang senada ya. Bisa kayak gini. Nanti ada gambar untuk tampilan slide kedua. Nah, nanti ada gambar juga ada tulisannya. Berarti kita bisa mencari template yang ada untuk gambarnya juga untuk tulisannya ya. Atau kalaupun tidak, kita pun bisa ya menyertakan gambar dengan menginsert ya, seperti itu. Bisa kita menggunakan yang mana, yang ini misalkan ya. Nah, di sini ada variasi-variasinya, bisa kita menggunakan yang ini misalkan ya. Oke. Nah, untuk template ya, kalau yang bergambar, kalau kita klik gambarnya dan kita delete. Nah, kalau seperti ini berarti ini hanya gambar saja gitu ya, bukan bingkai. Nah, namun kita bisa menempelkannya di sini ya. Nah, misalkan materi yang akan kita presentasikan di sini adalah pembelajaran bahasa Inggris ya, untuk berlatih speakingnya, atau speaking itu meliputi juga cara melatih pronunciation-nya ya. Misalkan dalam kesempatan ini kita akan berlatih speaking terkait dengan pengecekan pronunciation ya. Nah, misalkan berarti kita akan menempelkan atau mengupload gambar materi yang akan kita sajikan ya. Misalkan kita lihat di unggahan apakah sudah ada materinya. Oh, ternyata belum ada. Berarti kita harus melakukan ini lagi ya, unggah media lagi. Caranya ke unggahan, kemudian unggah media. Nah, pastikan bahan atau gambar yang akan kita gunakan untuk presentasi ini sudah ada di laptop atau PC kita ya. Nah, misalkan yang akan kita bahas adalah yang ini ya. Misalkan ini diambil dari buku paket ya, buku paket yang digunakan. Nah, ini ya. Sudah ada ya, gambarnya sudah masuk ke Canva, berarti kita bisa menggunakannya langsung. Kita klik gambarnya. Nah, ini halamannya sudah ditentukan. Nah, kita klik gambar yang akan kita sajikan ya. Nah, seperti ini. Nah, karena sudah ada gambar di template-nya seperti ini, kita bisa menyesuaikannya ya dengan menarik kanan kiri atas bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada bagian mungkin yang belum rapih ya. Kita bisa merapihkannya.
seperti ini, rapihkan dulu dengan cara potong kanan kiri atas bawah ya. Nah setelah itu klik di bagian luar, baru kita klik kembali dan diperbesar. Oh ternyata karena pembahasannya yang ini ya, kalau memang dirasa template ini kurang atau gambar yang ada di template ini kurang pas ya, nah kita bisa menggantinya ya. Caranya bagaimana? Oh ini yang tadi ya. Oke. Nah caranya adalah berarti kita hapus dulu ya untuk tampilan yang ini. Nah misalkan kita hapus yang ini gambarnya, klik kemudian dihilangkan. Oh ternyata untuk pembahasan halaman yang ini kita tidak perlu adanya variasi misalkan ya, cukup seperti ini ya, silahkan boleh ya misalkan. Nah kayak gini cukup seperti ini misalkan ya, atau biar tulisannya lebih jelas mungkin, nah kita bisa membesarkan dulu halamannya. Nah apakah jelas apa enggak. Nah kita bisa menghilangkan gambar ini sepenuhnya juga bisa, kita coba ya. Nah berarti kita harus ini dulu, nah potong dulu ya. Nah kayak gini ya, baru kita perbesar lagi. Nah sehingga tulisannya mungkin bisa lebih jelas ya. Nah kayak gini. Nah setelah itu berarti kita harus menuliskan urutannya ya, atau menuliskan kembali kalimat-kalimat ini menjadi dialog yang berurutan, yang benar ya. Nah sekali lagi untuk slide ini karena bahasannya terkait dengan menyusun dialog ya, menyusun kalimat menjadi dialog agak panjang, jadi variasi dari template belum bisa digunakan ya. Oke. Nah untuk tulisannya bisa kita menggunakan yang ada, yang ini ya. Nah untuk yang tidak kepakai bisa kita hapus. Caranya adalah klik teksnya kemudian delete ya, atau delete. Dari keyboard delete-nya bisa, atau dari sini ya. Nah untuk tong sampah yang ini untuk menghapus halaman ya. Nah misalkan kita hapus, nah ternyata hilang ya. Nah kalau hilang seperti ini jangan khawatir. Nah kita urungkan ya. Nah yang ini caranya urungkan, Ctrl Z ya. Nah ada kembali. Berarti yang harus kita hapus yang ini, kemudian kita klik tong sampahnya yang paling atas yang ini ya. Oke, tuh tidak ada. Ini juga misalkan tidak terpakai, kita klik, kita hapus yang ini. Nah untuk hapus seperti ini kita pilihnya hapus grup ya. Untuk hapus elemen berarti hanya sebagian aja, misalkan hapus elemen tuh ya, hanya sebagian aja yang paling dalam itu terhapus, namun garis yang di luarnya tidak. Nah berarti dalam hal ini kita harus memilih hapusnya hapus grup ya, seperti itu. Nah sekarang tugas kita adalah menyusunkan kalimatnya ya menjadi dialog yang benar. Nah misalkan untuk penyusunannya dituliskan kembali. Nah ini conversation between A and B. Nah untuk kalimat pertama sudah dikerjakan, misalkan kita ketik kembali, have you ever met a famous person. Nah ya seperti ini tanda tanya. Nah ini harus disesuaikan ya tata letaknya. Pertama kita geser dulu, kemudian dilebarkan. Nah kayak gini ya. Oke. Nah kalau ternyata gambar ini memang terlalu lebar, ya bisa kita sempitkan untuk gambarnya. Namun untuk menyempitkan harus hati-hati ya. Nah ini harus seimbang, simetris dengan yang ini. Berarti kalau dari sini aja tuh kepotong, berarti kita harus, kalaupun ini mau dilebarkan, mau disempitkan, kita harus ngambilnya dari sini ya. Nah seperti itu. Atau mungkin untuk variasinya bisa kita lakukan seperti ini. Nah ini kan bolak-balik ya, nggak kelihatan secara utuh. Bisa kita kecilkan dulu halamannya. Nah biar kita bisa melihat secara menyeluruh. Nah misalkan kita geser biar kelihatan warna backgroundnya ya. Misalkan kita sesuaikan warna backgroundnya dengan yang tadi ya.
Kita klik arealnya, kemudian kita klik lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tulisannya mungkin kita bisa mengubah biar lebih terang tadi ya, warnanya kita ubah, misalkan kita coba yang putih. Nah, ternyata mungkin bisa lebih ya, bisa lebih terang, tapi kita coba gunakan yang sama ya. Klik lagi. Nah, mungkin yang ini juga bisa ya, biar sesuai dengan yang atas. Nah, seperti ini ya, ini untuk yang A. Nah, kalau kita ingin sejajar ya, personnya ada di satu barisan, berarti caranya adalah kita harus mengecilkan ukuran hurufnya ya, dengan cara mengklik yang ini tuh menjadi satu baris ya, seperti itu. Nah, untuk dialog atau kalimat selanjutnya bisa kita teruskan dalam satu kolom ini ya, misalkan B, atau beda kolom juga silahkan diatur oleh masing-masing sesuai dengan kondisinya. Nah, ini misalkan untuk yang A selanjutnya. Nah, ini dikerjakan sampai beres ya, disusunkan kalimatnya dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kalian bisa langsung ke halaman berikutnya, yaitu pembuatan halaman closing ya. Misalkan kalian bisa menyisipkan teks dari sini ya. Kita akan mengucapkan terima kasih di bagian akhir. Nah, kita klik halamannya, kemudian teks ya, judul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang ini misalkan ya. Nah, ini bagus nih tulisannya, boleh kita klik yang ini. Nah ya, berarti yang pertama kita hapus, klik dulu hapus ya. Nah, karena ini ada beberapa bagian, misalkan kita hanya akan menggunakannya di yang ini aja ya, yang tulisan Studio Halliwell. Bisa, nah caranya yang lain kita hapus, klik dulu tulisan yang akan kita hapusnya. Nah, misalkan yang ini dulu ya, nih, yang ini, tong sampah, klik hapus elemen ya. Kemudian yang ini, klik hapus elemen. Oh, ternyata kehapus ya. Nah, berarti kalau begitu kita ulangi cara ngekliknya ya. Atau kita bisa membesarkan dulu agar proses mengkliknya bisa lebih tepat ya. Atau memang ternyata ini gabung, bisa kita siasati, dihapus dulu. Nih, kayak gini ya. Nah, hapus. Ternyata tinggal yang ini ya. Nah, sekarang kita buat tulisan thank you very much atau thank you for watching misalkan ya. Thank you for your attention dengan model huruf seperti ini. Ya, kita ketikkan thank you misalkan for your attention. Nah, gini ya. Untuk mengelola tata letaknya bisa diatur seperti ini, kita lebarkan, nah sehingga ada dua baris, bisa ya. Nah, ini masih perataan kiri, kita bisa mengaturnya perataan tengah seperti ini ya, ataupun misalkan yang selanjutnya ke sana lagi, nah seperti ini. Nah, kalau semuanya mau di tengah, kita blok dulu, baru diketengahkan. Oh iya, nah seperti ini ya. Ya baik, kita atur simetrisnya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kalau kalian misalkan ini sudah dibuat ya, kalimatnya lengkap. Nah, ini untuk openingnya juga sudah, ini untuk materinya juga sudah, misalkan disusunkan. Kemudian ini closingnya juga ada ya, sudah. Jangan lupa sesuaikan ini ya, nama filenya apa. Misalkan karena mau dikumpulkan, bisa kita beri nama dengan nama kita sendiri ya. Misalkan Rani Nurani 7B. Nah ya, jangan lupa, jadi untuk filenya silahkan disesuaikan. Nah, seperti ini sampai penjelasan ini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke, kita cek dulu ya, mengganti huruf tadi sudah, klik, kemudian merubah ukuran
tulisan juga sudah ya. Kemudian ini warna tulisan. Oh iya. Nah sekarang kita ini ya memberikan efek ke sini ya. Nah untuk memberikan efek pada tulisan, kita klik tulisannya. Nah, boleh kita pilih yang mana yang kita sesuai. Misalkan yang ini atau yang ini, mangga silahkan ya. Oke, atau yang ini. Nah, bisa ya. Silahkan pilih yang sesuai dengan keinginan. Nah, yang ini misalkan seperti ini. Tidak terlalu. Nah, boleh yang ini misalkan atau yang ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, satu lagi untuk animasi. Nah, untuk animasi kita klik juga tulisannya, kemudian klik titik 3, kemudian animasikan ya. Bisa pilih yang mana untuk animasinya, silahkan bebas. Misalkan kita pilih animasi yang inilah ya. Nah, kayak gini misalkan. Mau semua slide-nya dianimasikan, silahkan. Mau hanya depannya aja, silahkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian siap-siap presentasi ya. Oke, presentasi speaking English atau berlatih pronunciation. Nah, sebelum kalian presentasi, coba kalian cek dulu nih ya cara baca dari setiap kata pada dialog ini. Bisa ditanyakan pada Bapak Ibu guru pengajar ataupun kalian bisa menggunakan Google Translate ya. Diketikkan kalimatnya, kemudian pelajari cara bacanya ya. Nah, itu perlu dilakukan pronunciation checking sebelum presentasi. Nah, nanti di presentasi bisa kalian menuliskan kalimat pengantarnya di slide, ataupun kalian bisa menuliskan di slide itu kalimat-kalimat intinya saja, boleh. Nah, untuk kalimat penjelas misalkan kalian menuliskan di kertas, nanti tinggal baca. Boleh, silakan, itu teknik masing-masing ya, yang jelas. Nah, dengan Canva Talking Presentation ini kita bisa berlatih pronunciation ya. Oke, untuk melatih speaking kita. Nah, misalkan nanti redaksi untuk presentasinya adalah kayak gini misalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name's Rani Nurani from class 7B SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur. Today I'm going to discuss an exercise on page 7 misalkan ya, in the textbook, arranging sentences into good dialogue. Nah, contohnya kayak gitu. Silakan kalian bahas ya. Kemudian bacakan misalkan ya dialognya, susunan dialog yang benarnya dari awal sampai akhir. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan thank you for your attention atau thank you very much for your attention, baru penutupan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kalian sudah siap dengan presentasinya, dengan slide-nya, berarti itu tandanya siap untuk perekaman ya. Nah, untuk perekaman kita akan klik ini ya, tombol tampilkan dengan rekam atau tampilkan dengan rekam. Nah, bedanya template talking presentation dengan template presentasi yang lainnya adalah ini ya. Di template presentasi lainnya untuk tombol perekaman itu harus klik titik 3 dulu yang ini, baru kita pilih yang ini ya. Namun di template Canva Talking Presentation di sini tombolnya sudah muncul di bagian atas, tinggal kita klik. Nah, sekarang mari kita pelajari cara merekam ya. Nah, cara merekam seperti ini. Klik, kemudian masuk ke studio rekaman. Ya, nanti di sini ada pilihan ya. Nah, di sini ada pilihan dengan menggunakan kamera ya. Nah, ini pilihan pertama. Kalau memang mau menggunakan kamera, silahkan, ataupun hanya audio saja juga boleh, silahkan ya. Berarti klik audio saja ya. Nah, kalau perekaman nanti di bagian lingkaran ada foto kalian ya, gambar kalian. Nah, seperti ini ya. Kalau menggunakan kameranya, seperti itu. Nah, untuk kesempatan ini kita akan menggunakan ini ya, tidak ada atau hanya audio saja. Nah, setelah dipilih mana yang lebih sesuai, nah ini default mikrofonnya juga sudah, ini aja, tidak usah diubah.
Nah, sekarang kita akan bersiap-siap mulai merekam ya. Nah, dengan cara klik mulai merekam, namun sebelumnya kita harus tahu dulu ya anak-anakku, nanti untuk berpindah halaman bisa menggunakan tombol tanda panah kanan ya di keyboard atau tombol yang ada pada layar. Baik, kita simak aja. Nah, kita mulai merekam sekarang ya. Klik mulai merekam. Nah, ada hitung mundurnya 3, 2, 1. Nah, kalau sudah 1 menit di sini berarti kita sudah ada dalam perekaman ya. Nah, seperti itu. Nah, silahkan kalian tadi yang sudah disusun kalimatnya diawali dengan salam, kemudian perkenalan diri ya. Nah, kalau halaman ini sudah dipresentasikan, nah kalian bisa langsung berpindah slide-nya menggunakan ini ya, tanda panah di keyboard di halaman kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah halaman kedua muncul, silahkan kalian lakukan pembahasan, dibaca kalimatnya dengan pronunciation yang benar. Nah, seperti itu. Kalau sudah, silahkan tutup dengan closingnya, misalkan that's it my presentation, thank you so much for your attention, baru ucapkan salam kembali ya, salam akhir. Nah, apabila misalkan dalam proses perekaman ini diperlukan adanya jeda, kita klik jeda ya. Nah, setelah gitu misalkan beres, kita siap melanjutkannya lagi, kita klik lanjutkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau memang sudah beres perekamannya, kita klik akhiri rekaman. Nah, ini ada proses penyimpanan ya. Kita tunggu sampai prosesnya beres. Kalau mau dibuang di sini bisa ya. Nah, setelah disimpan, apabila ternyata ini tidak jadi untuk disimpan, kita klik buang ya. Kemudian untuk saat ini kita tidak usah download atau copy tautannya aja, misalkan simpan aja dan keluar boleh. Silakan sesuaikan dengan situasi. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ingin membagikannya dalam bentuk tautan, misalkan kirim tautan atau link ini ke Bapak Ibu guru kalian ya, guru bahasa Inggris. Nah, sebagai laporan bisa klik ini ya, klik tautan, kemudian paste atau Ctrl V ya ke WhatsApp misalkan ya. Nah, WhatsApp-nya tentu saja harus dibuka dulu di PC ya, berarti menggunakan WhatsApp web. Nah, seperti itu. Kemudian cari nomor Bapak Ibu guru kalian, kemudian kirim linknya ya, tinggal paste. Nah, seperti itu. Bagaimana? Mudah ya? Oke, satu lagi. Nah, ini ya. Kalau kita ingin mengunduh videonya, kita klik ini unduh ya. Nah, coba kita klik unduh ya. Nah, di sini ada proses pengunduhan seperti ini ya. Oke. Nah, ini ya, sedang proses pengunduhan. Nah, biasanya untuk pengunduhan ini nanti tersimpannya di file manager, biasanya kita cari di bagian video ya, atau mungkin folder-folder kita. Nah, kita lihat saja setelah pengunduhan, kita lihat tersimpan di mana ya, seperti itu. Nah, untuk tadi yang linknya itu bisa diklik copy-nya ya, kemudian di paste di WhatsApp ya, sekali lagi, atau di Word boleh, silakan. Nah, ini ya proses pengunduhan. Nah, untuk Canva itu sendiri penyimpanannya itu otomatis ya. Jadi misalkan kita bikin, ternyata misalkan tidak sengaja kita tuh jadi keluar dari proses pembuatan slide. Nah, jangan khawatir, nanti kita bisa cari file yang akan kita teruskan pengeditannya di desain kita. Nah, ini artinya sudah beres ya. Nah, kalau sudah beres pengunduhan, kita bisa bisa ke beranda. Itu artinya menutup file slide yang tadi dibuat, ataukah lanjut menyunting ya. Misalkan lanjut menyunting. Nah, berarti kembali ke pembuatan slide. Kalau ke beranda, berarti kembali ke sini nanti ya.
Nah, seperti ini. Nah, anak-anakku semuanya, apabila misalkan kita mau ngecek tadi file slide kita di mana, kita bisa mencarinya di sini ya, semua desain Anda. Jadi kita cari semua file yang sudah kita buat di sini tuh kan ya. Di sini sudah ada. Kalau mau diedit tinggal di double klik. Nih, tersimpan dengan otomatis ya. Seperti itu. Bisa digunakan lagi. Nah, ini close saja. Nah, untuk gambar-gambar slide-nya, nah selain kita bisa digunakan untuk presentasi, juga kita bisa mengunduhnya ya sebagai gambar. Di sini banyak, kita klik aja nih unduh. Pilihannya bisa unduh sebagai PNG, JPG atau JPEG ya, kemudian PDF dan seterusnya, ini berbagai pilihannya ya. Misalkan kita unduh sebagai JPEG aja ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena terdapat 3 halaman, apakah unduhan ini untuk semua halaman atau halaman tertentu saja? Misalkan kita tentukan halaman tertentu saja ya, klik untuk tanda panahnya, pilih halaman 1 misalkan ya. Selesai, unduh. Nah, ini mengunduh foto slide-nya saja ya. Nah, biar kita tidak nyari-nyari, tadi unduhan saya di mana? Bisa langsung aja di sini ya. Tuh, dilihat di bagian bawah ini ada file-file yang sudah kita unduh ya. Contohnya yang ini ya, yang tadi video. Kita double klik. 2, 1. Nah, kalau sudah 1 menit di sini berarti kita ini hasil perekamannya seperti ini ya. Perekaman ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan kalian tadi yang sudah di. Nah, itu hasil perekamannya. Nah, sekarang hasil unduhan gambarnya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dipindah nanti dipindahkan datanya ke WhatsApp. Misalkan mau bikin status, berarti ke WhatsApp ya. Nah, namun kalau misalkan kita penasaran file-file ini disimpan di mana, kita juga bisa cari. Misalkan kita cari di file manager, biasanya di download ya. Nah, ini ya. Karena tadi kan judulnya juga download ya. Nah, berarti kita cari di downloadan. Nah, ini untuk videonya. Kemudian ini tadi ya, gambar slide-nya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan ya? Nah, memang sih untuk Canva ini kita perlu berlatih terus ya untuk bisa mahir dalam mengotak-atik atau membuat kreasinya ya. Nah, dengan Canva Talking Presentation, nah kalau diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, pertama ini bisa digunakan untuk menghemat waktu ya, di mana si Bapak Ibu guru pengajar bisa menggunakan waktu lebih sedikit, misalkan silakan dalam waktu 30 menit ya membuat Canva presentation, semuanya bikin gitu ya. Nanti diceknya di luar pembelajaran ya, seperti itu. Kita bisa cek individual setiap murid ya, hasilnya bagaimana. Nah, seperti itu. Baik, rupanya semua yang kita rencanakan untuk bahas sudah terbahas. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Nah, itu saja barangkali pembahasan Canva Talking Presentation untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.